Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zendia Husni, SP, MSI, selaku coach. Yang terhormat Bapak Sosnaidi, SPD, selaku mentor. Yang terhormat Bapak M. Jamil Azhari, selaku penguji pada kegiatan hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan mengenai rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Musik Tradisional pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Wirsya Ayu Kartini Wulandari SPD. Saya peserta Latsar golongan 3 angkatan 4 Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya bekerja di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah, di mana itu terletak di Desa Kotaniur, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Di sini saya mengajar mata pelajaran seni budaya. Berikut visi, misi, dan nilai organisasi SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Adapun yang melatar belakangi judul saya, yaitu yang pertama karena adanya pandemi COVID-19, yang kedua guru yang kurang inovatif, yang ketiga motivasi belajar yang menurun, serta yang keempat sarana prasarana yang kurang. Tujuan dari rancangan aktualisasi ini yaitu yang pertama untuk menerapkan nilai-nilai dasar ASN, yang kedua sebagai upaya penerapan dan penyelesaian tugas Latsar CPNS 2021, yang ketiga untuk melihat pengaruh penggunaan aplikasi alat musik tradisional dalam pembelajaran guna meningkatkan motivasi belajar peserta didik dalam mata pelajaran seni budaya. Yang keempat, sebagai acuan selama melakukan kegiatan habituasi. Adapun manfaat yang diperoleh itu untuk penulis dan satuan kerja ataupun instansi. Nah, tugas saya sebagai guru ASN itu setelah kurang lebih 2 semester mengajar, di sini saya mengidentifikasi 4 isu aktual yang ada di sekolah saya. Yang pertama itu ada keterbatasannya kemampuan peserta didik dan guru dalam menggunakan teknologi pada kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Yang kedua, pelaksanaan pembelajaran yang kurang efektif dan efisien di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah selama pandemi. Yang ketiga, kurang optimalnya praktek memainkan alat musik tradisional pada peserta didik di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Yang keempat, kurangnya sarana dan prasarana di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Dari keempat isu aktual itu tadi, saya mengidentifikasi isu menggunakan teknik USG, di mana dalam teknik USG itu ada 3 kriteria nilai. Yang pertama ada urgensi, seberapa darurat masalah tersebut. Terus S itu seriousness, seberapa serius masalah tersebut, dan growth, seberapa berdampak masalah tersebut. Nah, dalam teknik USG ini, dalam peringkat pertama itu ada di poin ketiga, yaitu kurang optimalnya praktek memainkan alat musik tradisional kepada peserta didik di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah dengan skor itu 14. Dampak jika isu tersebut tidak segera dipecahkan, yang pertama itu belajar terasa membosankan, ketidakseimbangan dalam belajar, kurangnya apresiasi terhadap alat musik tradisional, dan minat belajar yang menurun. Dari isu tersebut, dapatlah gagasan pemecahan isu, yaitu optimalisasi pembelajaran musik tradisional pada mata pelajaran seni budaya di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Di sini saya menggunakan media pembelajaran yang simpel dan praktis, bisa di-download di App Store ataupun Google Play, dan ringan dalam hal kuota internet karena cukup sekali di-download saja. Adapun rencana kegiatan yaitu saya ada 4. Yang pertama pembuatan RPP, yang
kedua, penggunaan alat musik tradisional. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran itu sendiri. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Adapun kegiatan 1, pembuatan RPP, uraian tahapannya ada 4. Yang pertama ada konsultasi dengan kepala sekolah. Yang kedua, mencari bahan referensi terkait materi yang akan digunakan. Yang ketiga, menyusun RPP. Yang keempat, meminta persetujuan penandatanganan RPP kepada kepala sekolah atau mentor. Output nilai dasar dan keterkaitan nilai dasarnya yaitu hormat ada di etika publik, efektif ada di komitmen mutu, disiplin ada di anti korupsi, mufakat ada di nasionalisme. Adapun kontribusi terhadap visi misi organisasi yaitu membuat RPP yang baik, inovatif, dan efektif dapat mewujudkan misi sekolah, yaitu melaksanakan kegiatan belajar yang berkarakter efektif dan efisien. Penguatan nilai-nilai organisasi yaitu membuat RPP yang baik dan dari hasil kerjasama dengan mendapatkan hasil yang mufakat dan efektif dapat mengembangkan kompetensi dari profesionalisme. Untuk uraian tahapan kegiatan kedua, penggunaan alat musik tradisional itu ada 4. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, menentukan materi ajar yang akan digunakan dalam kegiatan penggunaan aplikasi alat musik tradisional. Yang ketiga, membuat video pembelajaran dan juga PowerPoint dalam kegiatan penggunaan aplikasi alat musik tradisional. Yang keempat, menentukan aplikasi alat musik tradisional yang akan digunakan. Nah, output nilai dasar dan keterkaitan nilai-nilai dasar yaitu berani itu ada di anti korupsi, konsisten itu ada di akuntabilitas, pelayanan ada di etika publik, selaras ada di nasionalisme. Berikut kontribusi terhadap visi misi organisasi. Dengan penggunaan media pembelajaran berupa aplikasi alat musik tradisional yang inovatif, kekinian, selaras dengan tuntutan zaman, maka akan menimbulkan semangat siswa untuk belajar. Siswa pun lebih termotivasi untuk menggali potensi di bidang seni maupun dalam teknologi terbarukan, sehingga pelajaran dapat dilaksanakan dengan optimal dan tujuan pembelajaran tercapai sesuai visi organisasi. Penguatan nilai-nilai organisasi, yaitu dengan penggunaan media pembelajaran berupa aplikasi alat musik pembelajaran yang inovatif dan kreatif, itu akan mendorong nilai-nilai yang diterapkan di organisasi, yaitu memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Berikutnya kegiatan ketiga, kegiatan belajar, uraian tahapannya ada 4. Yang pertama, mengawali belajar dengan berdoa. Yang kedua, mengingatkan siswa agar tetap menjaga jarak dan tetap waspada terhadap COVID-19. Yang ketiga, menjelaskan materi di PowerPoint dan menayangkan video memainkan alat musik tradisional. Yang keempat, memberikan kesempatan peserta didik untuk memainkan aplikasi alat musik tradisional. Adapun output nilai dasar dan keterkaitan nilai-nilai dasar, yang pertama ada keimanan, itu ada di nasionalisme, tanggung jawab ada di anti korupsi, kejelasan ada di akuntabilitas, dan inovatif ada di komitmen mutu. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, itu melalui kegiatan belajar mengajar dengan penuh keimanan, tanggung jawab, jelas, dan mengajarkan kesopanan. Kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu meningkatkan kompetensi dan membentuk karakter siswa serta menggali potensi yang ada dalam diri siswa dengan mengintegrasikan nilai-nilai luhur dalam kegiatan pembelajaran sesuai dengan visi misi sekolah. Penguatan nilai-nilai organisasi yaitu kegiatan belajar mengajar dapat mencapai tujuan pembelajaran, yaitu meningkatkan kompetensi dan membentuk karakter siswa yang terarah dengan penuh kejelasan yang mengarahkan pada nilai-nilai dasar sekolah kami, yaitu akuntabilitas. Kegiatan keempat yaitu evaluasi pembelajaran, uraian tahapannya. Yang pertama, membuat lembar evaluasi penilaian dalam pembelajaran mempraktikkan penggunaan aplikasi alat musik tradisional. Yang kedua, melakukan penilaian dalam mempraktikkan penggunaan aplikasi alat musik tradisional. Yang ketiga, penyampaian hasil evaluasi penilaian dalam mempraktekkan penggunaan aplikasi alat musik tradisional.
Yang keempat, menganalisa evaluasi hasil belajar peserta didik dalam mempraktekkan penggunaan aplikasi alat musik tradisional. Adapun output nilai dasar dan keterkaitan nilai-nilai dasar, yaitu yang pertama sederhana ada di anti korupsi, cermat ada di etika publik, jujur ada di akuntabilitas, terdiskriminasi ada di nasionalisme. Berikut kontribusi terhadap visi misi organisasi, yaitu kegiatan evaluasi pembelajaran, mendukung visi SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah, yaitu membentuk dan mengembangkan potensi siswa agar memiliki kecerdasan yang terpadu antara kecerdasan intelijensi, kecerdasan sosial, kecerdasan emosional, dan kecerdasan religius. Penguatan nilai-nilai organisasi, yaitu salah satu nilai-nilai organisasi yang mendukung dalam kegiatan evaluasi pembelajaran, yaitu nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah memiliki kejujuran saat melakukan evaluasi pembelajaran. Berikutnya yaitu jadwal kegiatan. Kegiatan aktualisasi ini akan dilaksanakan di SMP Negeri 27 Bengkulu Tengah. Pada umumnya itu pada tanggal 25 Oktober sampai 29 November dengan kegiatan sebagai berikut. Berikut adalah kendala dan antisipasi. Yang pertama itu ada jadwal kegiatan yang mungkin kurang efektif. Kedua, sarana dan prasarana yang kurang memadai. Yang ketiga, peserta didik yang kurang responsif yang disebabkan beberapa hal. Yang keempat, jadwal kegiatan yang mungkin dapat berubah. Berikut adalah antisipasi yang dapat saya lakukan jika kendala itu terjadi. Baiklah, mungkin itu saja paparan mengenai rancangan aktualisasi saya. Sebelumnya terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.